Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabar Nurdin, NIM 20046023. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Indonesia Kuno. Yang akan saya mulai dari soal yang pertama, yakni analisis kenapa berakhirnya Kerajaan Mataram kuno 930 Masehi menjadi sebab lahirnya Kerajaan Mendang Kamulan atau dinasti Isyana. Dalam berbagai versinya, keruntuhan Kerajaan Mataram kuno, yakni pada tahun 930 Masehi itu, dengan Raja Diyawawa kemudian digantikan oleh Sri Maharaja Rakai Empu Sindok. Pada masa Sri Maharaja Rakai Empu Sindok inilah kemudian dipindahkan Kerajaan Mataram kuno ke daerah Mendang Kamulan. Di antara sebabnya ialah adanya letusan Gunung Merapi, dan itu menjadikan daerah tersebut tidak aman untuk istana atau kerajaan. Lalu hal ini kemudian menjadikan Empu Sindok berencana untuk memindahkan pusat kerajaan ke daerah Mendang Kamulan. Dalam perjalanannya, dalam berbagai versinya, sebenarnya Kerajaan Mataram kuno ini dilanjutkan oleh Kerajaan Mendang. Tidak berhenti sampai di situ. Kerajaan Mendang ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram kuno. Hanya saja ia kemudian digantikan oleh dinasti Isyana, kembali ke dinasti Isyana. Sebelumnya pada dinasti Sanjaya. Perpindahan kekuasaan dari tangan keluarga Sanjaya ini dilakukan dengan jalan damai, yakni dengan jalan perkawinan. Kemudian pusat kekuasaan yang dahulu berada di Jawa Tengah dipindahkan ke daerah Jawa Timur. Itu merupakan adanya ancaman dari kerajaan Sriwijaya. Dan semua ini kemudian ada sebab, yakni perebutan kekuasaan, sehingga kewibawaan kerajaan berkurang di daerah Mataram kuno tersebut. Kemudian Empu Sindok memerintah hingga tahun 947. Setelah berakhirnya masa pemerintahan Empu Sindok, ia digantikan oleh putrinya Sri Icana Tunggawijaya yang bersuamikan dengan Raja Lokapala. Kemudian sang ratu melahirkan anak laki-laki bernama Makutawang Cawardana yang digambarkan sebagai matahari dalam keluarga Isyana. Begitulah perjalanan dari Mataram kuno, Kerajaan Mataram kuno berubah menjadi Kerajaan Mendang Kamulan. Ada berbagai versinya, yakni tentang alam, kemudian tentang internal kerajaan, kemudian dari eksternal kerajaan, dan berbagai hal lain. Itu semua tidak lain tidak bukan ialah rencana dari Empu Sindok yang ingin memindahkan pusat kerajaan ke Jawa Timur. Kemudian soal kedua, setelah mengalami kehancuran, dinasti Isyana bangkit lagi pada masa pemerintahan Airlangga. Pada masa pemerintahan Airlangga bangkit lagi Isyana, analisis apa saja yang dilakukan Airlangga yang tidak hanya mampu menyelamatkan kerajaan, tapi juga mampu membawa kerajaan pada puncak kejayaannya. Baiklah, akan saya jawab pertanyaan nomor 2, yakni pada tahun 1019 Raja Airlangga dinobatkan sebagai Raja Pengganti Dharma Wangsa Teguh yang dipilih oleh para pendeta Buddha dan Brahmana. Pada masa pemerintahnya ia berhasil menyatukan
wilayah kekuasaan yang sempat terpecah menjadi kerajaan kecil. Erlangga juga memperbaiki pelabuhan Galuh dan berkembang putih. Kerajaan Isyana mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Erlangga ini, terlihat dari kehidupan rakyat yang semakin makmur, semakin sejahtera, hingga rakyat mendewa-dewakan Raja Erlangga. Seni sastra semakin berkembang pada masa pemerintahannya. Salah satu kitab Arjuna Wiwaha dikarang oleh Empu Kanwa pada tahun 1030. Kitab tersebut berisikan tentang perkawinan Arjuna dengan para bidadari sebagai hadiah dari para dewa atas jeripayahnya mengalahkan raksasa yang menyerang Kayangan. Pada masa pemerintahan Raja Erlangga ini terlihat begitu antusias, begitu ceria, begitu bahagia rakyat selama pemerintahan Erlangga. Dan ini semua menjadikan kerajaan ini terus mencapai pada puncaknya. Ia sering atau beberapa kali melakukan penaklukan yang gencar, dibawa pula oleh rombongannya. Kerajaan yang berpusat di Kahuripan ini, wilayahnya membentang dari Pasuruan hingga Madiun. Pantai utara Jawa terutama Surabaya dan Tuban menjadi pusat perdagangan yang penting untuk pertama kalinya. Hingga Erlangga naik tata dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Rakahalu Sri Dharmawangsa Erlangga. Erlangga juga memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Jawa Tengah. Bahkan pengaruh kekuasaannya diakui sampai ke Bali. Menurut Prasasti Pamuatan tahun 1042, disebutkan bahwa pusat kerajaan kemudian pindah ke Daha atau Kediri sekarang. Pembangunan yang dicatat dalam prasasti peninggalannya yaitu bangunan Sriwijaya Asrama pada tahun 1036 Masehi, Bendungan Waringin Sapta tahun 1037 untuk mencegah banjir musiman, memperbaiki pelabuhan Hulu Galuh yang letaknya di Muara Kali Brantas, membangun jalan-jalan yang menghubungkan daerah pesisir dan ke pusat kerajaan, meresmikan pertapaan Gunung Pucangan tahun 1041, dan memindahkan ibu kota dari Kahuripan ke Daha. Erlangga ini juga dikenal sebagai raja yang menjunjung toleransi dalam beragama, yaitu dengan menjadi pelindung agama Hindu, Siwa, dan Buddha. Erlangga juga menaruh perhatian terhadap seni sastra. Erlangga telah menerbitkan paling sedikit 33 buah prasasti yang terdiri atas batu dan perunggu. Salah satu prasasti pentingnya ialah Prasasti Pucangan, berangkat tahun 959 atau 1037 Masehi. Di dalamnya dimuat data yang jelas tentang riwayat hidup dan silsilah Erlangga. Kemudian soal yang ketiga, analisis hubungan hancurnya kerajaan Kediri di bawah pemerintahan Kertajaya dengan lahirnya kerajaan Singosari di bawah pemerintahan Ken Arok. Kerajaan Kediri ini runtuh pada masa Kertajaya atau pada abad ke-8. Hancur karena Brahmana berselisihan dengan dewa. Terjadi perselisihan antara Kertajaya dengan kaum Brahmana. Kaum Brahmana menganggap Kertajaya telah melanggar agama dan memaksa mereka untuk menyembahnya sebagai dewa. Di samping itu perselisihan juga terjadi akibat perkara warisan tanah. Kaum Brahmana meminta perlindungan ke Tumapel yang tengah dipimpin oleh Ken Arok. Ken Arok juga memiliki ambisi besar untuk menguasai daerah Tumapel. Hingga akhirnya terjadi pertempuran di desa Ganter tahun 1222 Masehi. Dalam pertempuran itu Kertajaya kalah mutlak dan berlutut kepada Ken Arok. Tahun 1022 berdiri kekuasaan atau pemerintahan Kediri di bawah Raja Ken Arok
dan ia menyatukan bekas Kediri dengan Tumapel, lalu mendirikan sebuah kerajaan baru bernama Singosari. Hal ini menjadi evaluasi bahwa kerajaan ini hancur karena ambisi keras atau pribadi atau karakter dari rajanya, yakni Kertajaya. Kertajaya ini sangat angkuh, sangat sombong, hingga ia pun tidak disukai oleh masyarakat, ia tidak disukai oleh kaum Brahmana. Dalam sumber lain dikatakan bahwa perselisihan antara Kertajaya itu terjadi sebab sang raja memaksa Prabana untuk menyembahnya sebagai dewa. Namun Brahmana tidak mau atau menolak, sehingga terjadi perselisihan antara keduanya. Raja Kertajaya kalah dalam pertempuran melawan Ken Arok. Lalu Ken Arok ini karena memang punya ambisi besar untuk menguasai dan ingin menjadi raja dan ingin menyatukan antara Kediri dengan Tumapel, maka ia bangun atau dia satukan menjadi kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari ini pula yang menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan terbesar di Nusantara, yaitu Majapahit. Kemudian soal nomor 4, jelaskan kenapa suksesi atau pergantian raja pada kerajaan Singosari selalu diwarnai dengan pertumpahan darah. Bahwa ini semua menjadi masalah karena memang dalam perjalanannya pergantian kekuasaan atau setiap ada perpindahan kekuasaan maka tidak lepas dari yang namanya pertumpahan darah. Hal ini ialah merupakan fakta atau sebabnya balas dendam. Karena dahulu kala atau kejadian yang dahulu itu, Ken Arok yang merupakan pendiri dari kerajaan Singosari ini dibunuh oleh Anusapati. Ia merupakan anak tiri anak Ken Dedes. Anak tirinya atau anak Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Sebab dendam terhadap Ken Arok yang telah membunuh ayahnya, yaitu Tunggul Ametung. Anusapati kemudian naik tahta atau jadi raja, dia memerintah kerajaan Singosari selama 2 tahun. Tahun 1247 sampai 1249. Anusapati kemudian mati dibunuh oleh Tohjaya yang merupakan anak Ken Arok. Dari selirnya bernama Ken Umang. Tohjaya memerintah hanya setahun, 1249 sampai 1250. Tohjaya pun terbunuh akibat pemberontakan Ranggauni, anak dari Anusapati. Ranggauni dendam terhadap Tohjaya yang telah membunuh ayahnya. Selain itu, Ranggauni juga merasa berhak atas tahta kerajaan Singosari daripada Tohjaya yang hanya anak seorang selir. Ranggauni memerintah kerajaan Singosari hanya dalam jangka waktu yang amat lama, yaitu 22 tahun. Dari tahun 1250 sampai 1272. Pada masa kepemimpinannya inilah kerajaan Singosari mulai bangkit, bahkan Ranggauni pun atau Wisnuwardana adalah raja pertama yang namanya dikekalkan dalam prasasti Singosari. Kemudian soal selanjutnya ialah tentang nomor 5, analisis dampak positif dan negatif Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada terhadap kehidupan masyarakat Nusantara di masa kerajaan Majapahit. Yang isi dari Sumpah Palapa yakni sumpah Gajah Mada ketika diangkat menjadi patih di Majapahit, kurang lebih sederhana ialah ia ingin menjadikan atau menyatukan seluruh daerah kekuasaan Nusantara itu menjadi bagian satu padu, menjadi bagian yang utuh satu.
rencananya ia tidak mau ada kekuasaan lain di Nusantara selain kekuasaan dari kerajaan dalam Nusantara itu sendiri. Ia tidak ingin ada kekuasaan lain di Asia Tenggara yang menjadi penguasa di daerah Nusantara. Oleh karena itu, niatnya, sumpahnya, ia abadikan, ia menyatukan daerah seluruh Nusantara, dan ini semua punya dampak positif dan negatif. Di antara positifnya ialah banyaknya keberagaman, kemudian banyaknya budaya yang menyampur atau saling berakulturasi satu sama lain. Mungkin ada daerah yang baru ditaklukkan, ada daerah yang baru menjadi daerah kekuasaan Majapahit. Ada akulturasi antara budaya Jawa misalnya dengan budaya Sumatera. Namun dalam versi lain, dari pendapat yang lain, menurut Sukmono ialah kerajaan Majapahit tidak menguasai secara utuh. Hanya saja kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Nusantara itu membayar upeti kepada kerajaan Majapahit. Karena kerajaan Majapahit menjadi yang dipertuan atau yang dihormati, yang disegani sebagai kerajaan besar di Nusantara. Mereka tidak menjadi penguasa utuh, namun kerajaan-kerajaan kecil itu hanya membayar upeti kepada yang dipertuan, yakni kerajaan Majapahit. Begitu pendapat dari Sukmono. Itu menjadi benar atau menjadi bisa dikatakan benar, dan ada pula pendapat yang lain mengatakan bahwa Majapahit benar-benar menguasai. Dan ini pendapat yang saling kuat dengan dalil, dengan versi, dengan bukti yang kuat pula. Kemudian dampak negatifnya ialah terjadi bisa dikatakan istilahnya tidak terurus atau terlantar daerah-daerah kekuasaan atau daerah-daerah yang ditaklukkan ini kemudian terlantar atau tidak terurus oleh kerajaan Majapahit. Rakyatnya pun tidak tahu bagaimana ingin mengadu kepada pemerintahan, kepada kerajaan, karena jauh pusat kerajaan Majapahit. Oleh karena itu, bisa dipastikan bahwa daerah atau daerah kekuasaan yang telah dikuasai ini tidak terurus secara maksimal dan rakyatnya pun tidak sejahtera secara maksimal. Daerah suatu tempat yang jauh terhubung kepada pusat kerajaan Majapahit. Itulah kurang lebih dampak negatif dari Sumpah Palapa. Kemudian analisis hasil kebudayaan dan lokal jenius zaman Hindu-Buddha yang masih bertahan sampai saat ini dan jelaskan kenapa hal tersebut terjadi. Menurut saya, hasil kebudayaan dan lokal jenius zaman Hindu-Buddha ialah yang paling mencolok, yang paling tergambar dan jelas dan dikenal oleh masyarakat luas ialah Candi Borobudur, Candi Prambanan. Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Ini juga sama dengan Prambanan. Kemudian dalam perjalanannya, sejak pertama kali dibangun sampai detik ini merupakan hasil kebudayaan atau lokal jenius. Mereka punya pemikiran bahwa harus punya bangunan, harus punya peninggalan yang bisa diabadikan kepada generasi selanjutnya. Ini pemikiran orang dulu atau nenek moyang bangsa Indonesia dahulu kala yang merupakan tingkat pemikiran tertinggi atau punya nilai budaya, punya nilai ideologi, punya nilai etika dalam pembangunan, kemudian dalam realisasi, kemudian dalam perawatannya hingga ada sampai saat ini. Mulai pertama kali dibangun hingga sampai saat ini, perawatan, nilai,
kultur, masyarakat bisa tergambar dengan jelas dari apa yang ada dalam bangunan. Hal ini bisa tergambar, bisa dinilai dari pemaparan para budayawan bahwa Candi Prambanan, Candi Borobudur bukan hanya sebagai bangunan yang bisa dipajang, yang bisa diperlihat pemandangannya, namun punya nilai estetika, punya nilai etika, punya nilai ideologi, punya nilai budaya, punya nilai religi. Gambar-gambar yang relief yang ada dalam Candi Prambanan itu merupakan implementasi dari kehidupan masyarakat pada zaman saat itu. Kemudian dirawat hingga saat ini, dan dalam perawatannya ada bangunan itu merupakan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dinas-dinas terkait. Dan yang paling penting ialah bahwa bangunan ini tetap dihormati dan tetap dibanggakan hingga menjadi pusat sejarah, pusat keagamaan, pusat wisata, dan mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia, Nusantara, bahwa ini merupakan keajaiban yang tidak dimiliki oleh negara lain. Bangunan yang luar biasa yang dibangun, belum ada teknologi pada saat itu, namun saat ini tidak ada bangunan yang mampu menyaingi candi tersebut. Karena nilai estetikanya, nilai etikanya, nilai ideologi dan kemasyarakatan tidak tertandingi oleh banding dengan bangunan-bangunan apapun. Hal ini tergambar dalam relief yang ada dalam Candi Prambanan, Candi Borobudur. Oleh karena itu, mudah-mudahan hal ini akan terus terawat dengan kerjasama antara pemerintah, dengan dinas terkait, dengan budayawan, para sejarawan, agar tetap terjaga nilai sejarah, nilai ideologi, nilai etika, nilai budaya, serta nilai religi yang ada dalam bangunan Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Demikian yang bisa saya simpulkan dan saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.